Bab 346. Pembagian hasil jarahan. Melihat pendekar hitam manusia berani menyerang duluan, klan iblis, klan alam baka dan lainnya langsung marah. Dulu, pendekar hitam manusia melihat mereka seperti tikus melihat kucing, tetapi sekarang, semut ini tidak hanya membenci mereka, tetapi juga berani menyerang. Bisakah martabat klan iblis dan klan alam baka diprovokasi oleh semut ini? Klan iblis, klan alam baka tidak ragu-ragu, semua mengaktifkan senjata hitam mereka, dan kemudian bergegas menuju warrior yang dan yang lainnya. Di lapangan, pedang hitam warrior yang mengayun dengan cepat. Dengan dukungan jiwa pedang pembunuh tingkat 6 dan energi hitam ungu, pedang di tangan warrior yang seperti sabit kematian. Setiap ayunan akan merenggut nyawa pendekar hitam klan iblis. Ketika pendekar hitam manusia melihat klan iblis yang kuat itu dibantai oleh warrior yang, darah semua orang tiba-tiba mendidih. Saat ini, sebuah ide muncul di benak mereka, klan iblis dan klan alam baka juga tidak sekuat itu. Setelah berpikir seperti ini, pendekar hitam manusia di lapangan langsung seperti disuntik obat perangsang, mati-matian menyerang menuju pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka, kemudian berbagai ledakan energi bergema seperti guntur di lapangan. Kekuatan pribadi pendekar hitam manusia masih belum sebaik pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka, namun pendekar hitam manusia memiliki kelebihan, yaitu jumlahnya 2 kali lipat dari mereka, dan warrior yang memimpin. Warrior yang membunuh orang dengan cara yang ditargetkan, dan tujuannya adalah yang terkuat di antara klan iblis dan klan alam baka, yang tidak dapat dilawan oleh pendekar hitam manusia lainnya. Oleh karena itu, sejak pertempuran antara kedua belah pihak sampai sekarang, di bawah kepemimpinan kuat warrior yang, pendekar hitam manusia berangsur-angsur menang. Pendekar hitam manusia seolah melampiaskan keluh kesah yang menumpuk di hati sejak lama. Semakin banyak membunuh, semakin berani membunuh, dan semakin bersemangat. Pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka semakin kaget saat bertarung, dan lebih ketakutan saat mereka bertarung. Tiada alasan lain, hanya karena kekuatan warrior yang terlalu kuat. Pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka di lapangan, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikan warrior yang, siapapun yang diincar oleh warrior yang pada dasarnya pasti akan mati. Meski begitu, tidak ada satupun pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka di lapangan yang kabur, bahkan jika sahabat mereka semakin mati. Setelah setengah jam, pertempuran berakhir. Di lapangan, darah mengalir menjadi sungai, dan mayat ada di mana-mana. Pendekar hitam manusia tersisa kurang dari 100 dari 300, dan klan iblis serta klan alam baka hanya tersisa 1 pendekar hitam klan iblis. Dan pendekar hitam klan iblis ini tidak memiliki lengan. Meski begitu, pendekar hitam klan iblis ini tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia menatap pendekar hitam manusia tanpa menunjukkan kelemahan apapun. "Kenapa kalian ingin aku memohon belas kasihan?" Pendekar hitam klan iblis tampak gila, "Ingin aku memohon belas kasihan dari kalian ras manusia yang lemah." Kehidupan. Pada saat ini, energi pedang ungu melintas di lapangan, dan kemudian suara pendekar hitam klan iblis ini berhenti tiba-tiba. Sambil menyimpan pedang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan, warrior yang melirik mayat pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka di lokasi. Harus diakui bahwa meskipun dia dan orang-orang ini bermusuhan, keberanian pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka tetap membuatnya segan. Meskipun dia menganggap apa yang disebut keberanian ini sangat bodoh dalam banyak kasus, dia tetap menghormati pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka ini. Karena bahkan pada saat terakhir,
orang-orang ini tidak memilih untuk menyerah dan meninggalkan teman mereka untuk melarikan diri. Bagaimanapun, musuh adalah musuh, meskipun dihormati, dia tetap akan membunuhnya. Menarik pikirannya, warrior yang menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, ambil rampasan. Mendengar itu, semua orang di belakang warrior yang bersorak dan mengambil rampasan. Ini adalah hak paten dari klan iblis, alam baka dan siluman di masa lalu. Sekarang pendekar hitam wilayah selatan juga bisa mengambil hasil rampasan, dan mereka masih mengambil milik klan iblis dan klan alam baka. Saat tiba di kota kuno nanti, mari kita lihat apakah pendekar hitam di wilayah lain masih berani sombong di depan mereka. Setelah 1/4 jam, rampasan sudah beres. Ketika melihat daftar rampasan, bahkan warrior yang tidak bisa menahan kelopak matanya melompat, dan jantungnya berdebar kencang. Batu energi, 230.000. 2 buah senjata langit tingkat bawah, 36 buah senjata bumi tingkat atas, 71 buah senjata hitam tingkat menengah, dan 132 buah senjata tingkat rendah, tingkat hitam tak terhitung jumlahnya. Selain senjata hitam, ada beberapa keterampilan hitam dan teknik, tapi sayangnya, tidak ada keterampilan pedang. Ada juga beberapa harta langit dan harta bumi, menurut perkiraan warrior yang harta langit dan harta bumi ini jika dijual bersama-sama, setidaknya menghasilkan 200.000 batu energi. Hampir 400.000 batu energi. Warrior yang merasa detak jantungnya mulai meningkat dengan luar biasa. Setelah beberapa waktu, warrior yang menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di dalam hatinya, lalu memandang orang banyak, dan berkata, benda-benda ini, senjata langit tingkat bawah dan senjata bumi tingkat atas serta kelas bawah menjadi milikku. Sisa lainnya semuanya milik kalian. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kalian rugi. Aku bisa memberi kalian kompensasi 10 jimat sihir tingkat tinggi dan 20 jimat 5 elemen tingkat atas, bagaimana? Ada keheningan pada saat ini. Fudo Murong berkata, aku tidak keberatan. Tanpa kamu membunuh pendekar hitam elit di antara klan iblis dan klan alam baka, kami tidak akan dapat mengalahkan pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka ini. Jadi, bahkan jika kamu menginginkan lebih, aku tidak akan keberatan. Aku tidak keberatan. Pada saat ini, seorang pendekar hitam wilayah selatan maju dan berkata, jika sisa rampasan dan jimat yang kamu berikan dilelang di kota kuno, diperkirakan akan ada setidaknya beberapa ratus ribu batu energi. Dengan tambahan 230.000 batu energi ini, kami masing-masing bisa mendapatkan setidaknya 5.000 batu energi, dan 5.000 batu energi bagi kami tidak diragukan lagi adalah jumlah uang yang sangat besar bagi kami sekarang. Aku tidak masalah. Pendekar hitam lain berdiri dan berkata, kami hanya dibayar 100 batu energi selama bekerja sebulan di kota kuno. Jika kami pergi keluar berlatih, jika beruntung, hanya akan ada beberapa ratus. Kalau sial, hehe, sial, bahkan nyawa pun melayang. Sekarang kita punya 5.000 batu energi ini, kita bisa berlatih di antara kota kuno dengan tenang, dan menunggu menara naga dibuka. Jadi, aku tidak punya komentar. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak. Semua orang di lapangan tidak menyatakan pendapat. Warrior yang mengangguk, menyimpan senjata hitam tingkat langit dan senjata hitam level bumi, kemudian mengeluarkan 10 jimat sihir dan 20 jimat 5 elemen dan sisanya diberikan kepada semua orang yang hadir. Meskipun benda-benda ini juga merupakan rejeki besar, dia tidak memilih untuk memonopoli. Meskipun dia memiliki kemampuan ini, dia tidak akan sebodoh itu untuk melakukannya seperti ini.
Sekali lagi, jika bisa bertambah satu teman lagi, tentu saja lebih baik daripada bertambah satu musuh lagi. Pendekar-pendekar hitam manusia di depannya, meskipun kekuatannya sedikit rendah, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pendukung, dan pendukung ini pasti akan bermanfaat baginya di masa depan. Oleh karena itu, warrior yang memilih untuk mengorbankan keuntungan di depan mata untuk ditukar dengan kesan baik orang-orang ini. Setelah barang-barang itu dibagi, belasan pendekar hitam berjalan mendekati warrior yang, dan pemimpin pendekar hitam berkata, "Setelah kami kembali ke wilayah selatan, kami akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan keluarga kami dan membiarkan mereka menggunakan kekuasaan untuk membantu ibumu. Untuk menyelamatkan ibumu tidak mungkin, tetapi tidak masalah untuk membuat ibumu hidup lebih baik." "Terima kasih," kata warrior yang serius. Pendekar hitam ini tersenyum dan berkata, "Untuk apa terima kasih? Ketika kami kembali lagi ke kota kuno, kami berharap bisa terus mengikuti kamu. Saat itu, aku harap kamu tidak meremehkan kekuatan kami yang rendah." Warrior yang juga tersenyum, dan berkata, "Aku pegang janji, ketika kalian kembali, aku akan membawa kalian menyerbu Menara Naga." "Baik." Selusin orang tertawa serempak, lalu tanpa menunda waktu, mereka terbang ke arah wilayah selatan. Setelah melihat belasan orang menghilang di ujung pandangannya, warrior yang menarik napas panjang, lalu menoleh menatap sisa pendekar hitam wilayah selatan, dan berkata, "Kalian harus kembali ke kota kuno dulu. Belakangan ini, bersembunyilah dengan baik di kota kuno. Cobalah untuk tidak keluar kota. Kalian seharusnya tahu bahwa klan iblis dan klan alam baka pasti tidak akan melepaskan kita." Terhadap klan iblis dan klan alam baka, warrior yang juga sedikit tidak berdaya, karena dia tidak bisa melawan dua ras sendirian, bahkan jika ditambahkan orang-orang di sekitarnya, itu tidak akan berhasil, kecuali jika seluruh pendekar hitam manusia bergabung, dan ini tidak mungkin. Dia memimpin orang-orang ini untuk membunuh pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka. Dengan karakter Kelvin Mo dan Sol, dia pasti akan datang untuk membalas dendam padanya dengan gila. Jika dia sendirian, tentu saja tidak takut, tetapi jika ada pendekar hitam manusia di sekitarnya, itu pasti tidak akan berhasil. Karena itu, dia hanya bisa menyuruh pendekar hitam manusia ini kembali ke kota kuno untuk bersembunyi, dan ketika peringkat Qianlong dimulai, semua orang keluar. Meskipun ini sedikit tertekan, tetapi ini memang tidak berdakwah. Mendengar kata-kata warrior yang, senyum di wajah orang-orang sebelumnya perlahan menghilang, mereka telah terpesona oleh hasil rampasan sebelumnya, dan mereka lupa bahwa mereka telah menyinggung klan iblis dan klan alam baka dengan parah saat ini. Dengan kekuatan mengerikan dari Kelvin Mo dan Sol. Memikirkan hal ini, wajah semua orang yang hadir berangsur-angsur berubah. Melihat adegan ini, warrior yang mengerutkan kening, lalu berkata, "Jangan takut pada klan iblis dan klan alam baka, selama kalian kembali ke kota kuno, mereka tidak dapat melakukan apapun denganmu. Adapun di masa depan, ketika urusanku selesai, aku akan pergi ke kota kuno untuk menghubungi kalian. Saat itu, kita akan bergandengan tangan melawan orang-orang klan iblis dan klan alam baka." "Baik. Saat itu, kita akan bertarung dengan klan iblis dan klan alam baka, warrior yang, kami menunggumu di kota kuno." Menunggumu di kota kuno. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semua orang berbalik dan melintas ke arah kota kuno, hanya menyisakan Fudo Murong dan warrior yang di lapangan. "Ada perlu?" warrior yang bertanya. Fudo Murong mengangguk, lalu berkata, "Warrior yang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam waktu singkat. Kekuatanmu begitu kuat sehingga bahkan pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka takut padamu."
Warrior yang tersenyum dan berkata, "Kamu tinggal, tidak hanya ingin mengatakan ini, kan?" Fudo Murong merenung sejenak, lalu berkata, "Warrior yang, kamu pernah menjadi murid Sekte Pedang, maksudku, mungkinkah kamu kembali ke Sekte Pedang?" "Kembali ke Sekte Pedang?" Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Dalam hidup ini benar-benar mustahil." Bersambung.